baru bisa hari ini. Kebetulan Bapak Kepala Sekolah baru sembuh. Ini dengan Bapak Saiful Hajat, Kepala Sekolah SDN 3 Tegalega. Ini Pak, sebelumnya saya minta maaf, minta waktunya. Saya dapat tugas dari PPG untuk mewawancarai kepala sekolah. Kemarin sudah tunas jawab kepada Ibu Enpresin dan Ibu Ani, kemudian kepada pengawas dan pakar pendidikan. Karena Bapak baru sembuh, jadi baru bisa sekarang. Iya. Ini Pak terkait pembelajaran, mungkin yang akan saya tanyakan penyebab-penyebabnya dari beberapa masalah yang saya kemukakan di tugas saya. Untuk yang pertama, peserta didik bingung saat bertanya dan menjawab pertanyaan kepada gurunya. Itu penyebabnya karena apa Pak? Menurut hemat saya itu ada dua alternatif ya Bu. Ya, kemungkinan alternatif yang pertama adalah dari siswanya itu sendiri. Kemudian yang kedua bisa-bisa saja dari gurunya, dalam artian kurang dipahami ketika menyampaikan pembelajaran terhadap anak. Kemungkinan besar si anak itu kurang memahami dengan metode yang diberikan oleh guru itu sendiri. Kemudian faktor dari anak, mungkin saja anak pada saat itu kurang ada minat dalam suatu pembelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Kemungkinan bisa saja Bu. Ya Pak. Kemudian ini yang kedua Pak, kurangnya minat membaca pada peserta didik itu penyebabnya karena apa Pak? Kalau minat membaca itu Bu sama ya, karena sekarang itu sudah adanya zaman teknologi, iya, sehingga anak itu terfokus pada satu titik, yaitu dengan seolah-olah menggunakan HP, bermain dengan HP, sehingga tapi kebanyakan kurang minatnya itu bisa-bisa saja pengaruh daripada alat-alat tersebut. Kemudian soal cerita, kebanyakannya karena apa? Iya, nah itu sebabnya ya. Peserta didik ketika diberikan soal cerita kadang-kadang malas mengerjakannya itu ya, malas karena kurang minatnya membaca tadi. Ya, ada kaitannya. Ketika kurang minat membaca, langsung diberikan soal cerita yang sifatnya bacaan, kadang-kadang anak itu malas ya. Malasnya itu karena beliau itu kurang minat baca, karena banyak tadinya terlalu banyak bermain dengan HP. Itu kemungkinan besar ya Bu ya. Kemungkinan itu hanya sebatas penelitian secara intaran saja, tetapi mudah-mudahan lah ada solusi terbaik, terutama ketika ada masalah-masalah seperti ini dapat dipecahkan dengan bersama-sama, terutama pakar-pakar pendidikan ya. Kemudian kalau kurangnya motivasi belajar peserta didik itu karena apa Pak? Kurangnya motivasi belajar malas, gitu. Iya, itu sama yang tadi ya, kemungkinan itu ada dua faktor. Ada faktor secara langsung dari peserta didik maupun dari guru, terutama yang peserta didik motivasi belajar. Kemudian ini mohon maaf saja ya, dari berbagai elemen pun juga pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Umpamanya di sini dari pihak pengajar, bisa-bisa saja pihak pengajar itu kurang memberikan rasa enjoy dan sebagainya ya. Nah itu salah satu contoh kurang motivasi di dalam pembelajaran ya, seperti itu. Kemudian untuk hubungan komunikasi antara pendidik dan orang tua peserta didik terkait pembelajaran terkadang masih kurang, itu karena apa Pak? Ulangi. Komunikasi antara orang tua dan pendidik itu kadang-kadang kurang. Kadang-kadang orang tua tidak tahu dengan keadaan anaknya di sekolah. Iya. Jadi di sini kurangnya komunikasi antara orang tua dengan pendidik bisa-bisa saja karena yang pertama kesibukan orang tua. Karena orang tua itu pastilah setiap hari pun juga punya aktivitas masing-masing, sehingga baik terhadap guru maupun perkembangan anak di sekolah, jadi seolah-olah kurang diperhatikan. Dalam arti kurang diperhatikan di sini karena kesibukan orang tua. Tetapi ada juga orang tua yang justru lebih memperhatikan hasil daripada pendidikan anak di sekolah. Salah satu contoh
ketika anak pulang sekolah kadang-kadang orang tua langsung memeriksa mana hasil belajar hari ini, apakah ada tugas atau tidak. Tapi itu tergantung situasi dan kondisi baik di keluarganya masing-masing, Bu. Kemudian terakhir Pak, Ya. pendidik yang belum mengoptimalkan pemanfaatan TIK itu karena apa? Di sini ada beberapa poin juga ya. Pendidik itu memang manusia biasa, Bu ya. Kadang-kadang pendidik ketika sekarang itu dituntut dengan TIK, ada yang betul-betul punya keinginan, grafiknya itu tinggi, punya keinginan. Walaupun seusia apapun, dia itu terus mengejar target supaya mampu untuk bersatu atau bisa dengan menggunakan TIK. Tetapi ada juga kadang-kadang berpikir, udah tua, saya mah jangankan membaca komputer, sekalipun membaca HP pun juga sudah tidak kelihatan. Itu ada dua kemungkinan besar, Tetapi di sini seharusnya yang namanya seorang guru itu mengikuti grafik atau ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah itu, diikuti apapun bentuknya, apalagi sekarang dengan menginjak berjalannya waktu dengan adanya TIK.